Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua, kami langsung saja fokus kepada keputusan LPSK terkait dengan perlindungan saudara Baradae terkait dengan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Jumat yang lalu, LPSK kesekian kalinya bertemu dengan Baradae untuk terus melakukan pendalaman dan menguji keterangan-keterangan dan berkoordinasi dengan Barreskrim untuk menentukan sebuah keputusan. Hari ini akan saya sampaikan bahwa terhadap permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku yang disampaikan atau dimohonkan oleh saudara E dan kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan telah dicatat sebelumnya pada register Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor 1309 P BPP LPSK 8 Mei 2002 dalam majelis sidang majelis pimpinan LPSK hari ini 15 Agustus 2002 telah diterima. Pertimbangan diterimanya permohonan yang bersangkutan adalah telah memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Terkait pertama, bahwa tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu. Berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 2014, yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu, antara lain tindak pidana, antara lain pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, psikotropika, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Saya ulangi, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kasus pembunuhan berencana terkait dengan Brigadir J ini merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan peran pelaku tentu berbeda-beda. Sehingga bagi saksi pelaku yang mau bekerja sama penting dilakukan perlindungan untuk mencegah ancaman keselamatan jiwa dan keselamatannya. 2. Sifat pentingnya keterangan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka yang mengajukan perlindungan sebagai saksi pelaku dalam dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J, bahwa keterangan pemohon yang disampaikan dalam penyidikan oleh Barreskrim Polri adalah penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dan pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif, maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut. LPSK menilai pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. 3. Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang sudah diungkap. Pemohon bukan sebagai pelaku utama dan juga berdasarkan keterangan pemohon maupun keterangan
informasi, dan dokumen yang kita peroleh juga dari penyidik. Ancaman yang nyata atas kekhawatiran terjadinya ancaman terhadap tekanan fisik, psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama juga menjadi pertimbangan. Karena definisi ancaman yang dimaksud adalah ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga saksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. LPSK menilai saat ini perlu melakukan langkah-langkah dan kepada pemohon dia juga memiliki kekhawatiran terjadinya ancaman, apakah itu bentuk tekanan psikis dan atau tindak pidana yang telah diungkap olehnya. Demikian dasar-dasar pertimbangan LPSK untuk dan telah menerima permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yang diajukan oleh penasihat hukum yang sebelumnya maupun diajukan langsung oleh saudara E yang Jumat kemarin kita bertemu di sebuah tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.